mengalami mujizat Tuhan pada saat saya ingin melahirkan anak pertama saya, di mana saat itu dokter berkata bahwa keadaan anak saya sudah sangat kritis dan harus dilahirkan sesegera mungkin pada hari itu. Lalu saya dan suami bersepakat berdoa meminta mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup anak kami. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan, dan di saat kami berdoa, Tuhan mengingatkan saya pada satu pujian mujizat adalah, di mana melalui pujian itu Tuhan berkata bahwa Tuhan mengadakan yang ada dari yang tidak ada, dan Tuhan membatalkan setiap niat musuh-musuh yang ingin menghancurkan, menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup anak kami. Lalu masuk dalam ruang operasi, Tuhan pun terus mengingatkan saya pada pujian itu. Dan waktu anak saya lahir, saya harus mengalami perpisahan dengan anak saya selama 4 hari karena anak saya harus dimasukkan dalam ruang NICU dan saya harus tinggal di rumah sakit di mana saya sesar. Lalu pada malam itu suami saya tidak memberitahukan saya bahwa keadaan anak saya semakin kritis, dan waktu itu jam 11 malam keadaan anak saya sangat memburuk, wajahnya semakin biru dan denyut jantungnya semakin lemah. Suami saya hanya bisa menangis di luar kaca dan melihat anak saya seperti itu, dia hanya minta mujizat Tuhan terjadi untuk anak kami. Lalu satu rekan kami mengajak suami saya untuk berdoa untuk anak kami, dan mujizat terjadi pada jam 3 pagi. Anak saya mengalami mujizat Tuhan dan sungguh wajahnya memerah kembali dan dia menjadi sembuh. Saya percaya melalui pujian itu Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk anak saya, dan saya percaya hidupnya akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan hari ini anak saya mengalami pertumbuhan yang sehat. Dia bertumbuh dengan baik dan Tuhan akan terus memelihara hidupnya, menopang hidupnya sampai selama-lamanya. Saya percaya melalui pujian ini hidup Anda pun akan diubahkan. Saya percaya hidup Anda pun akan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengharapanku seturut yang kulihat, hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sinar mujizat adalah warna. Mujizat-Mu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizat-Mu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah-lembah. Oleh mujizat-Mu aku sembuh. Sungguh terbatas kuasaku, pengharapanku seturut yang kulihat, hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sinar mujizat adalah warna.
bilur-Mu kami dipulihkan, di bilur-Mu kami disembuhkan. Lewat bilur-bilur-Mu Tuhan, dosa kami diampuni, segala kutuk dipatahkan. Thank you Lord. Inilah hidupku yang Kau berikan bagiku, masa depanku dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya yang terbaik yang ku terima dari-Mu. Syukur kepadamu Yesus Juru Selamatku. Semuanya karena anugerah-Mu, bukan karena kuatku. Semuanya karena setia-Mu, yang ku perlu ada di salib-Mu. Di bilur-Mu, di bilur-Mu ada dosaku, di bilur-Mu ada kutukku. Kau bebaskan. Di bilur-Mu ada sakitku, di bilur-Mu ada tangisku. Kau sembuhkan dan ku sembuh. Inilah hidupku, inilah hidupku yang Kau berikan bagiku, masa depanku dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya yang terbaik yang ku terima dari-Mu. Syukur kepadamu Yesus Juru Selamat. Semuanya, semuanya karena anugerah-Mu, bukan karena kuatku. Semuanya karena setia-Mu, yang ku perlu ada di salib-Mu. Di bilur-Mu, di bilur-Mu ada dosaku, di bilur-Mu ada kutukku. Kau bebaskan. Oh, di bilur-Mu ada sakitku, di bilur-Mu ada tangisku. Kau sembuhkan dan ku sembuh. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bilur-Mu memulihkan, bilur-Mu mengampuni dan membebaskan kami. Thank you Lord. Semuanya, semuanya karena anugerah-Mu, bukan karena kuatku. Semuanya karena setia-Mu, yang ku perlu ada di salib-Mu. Di bilur-Mu ada dosaku, di bilur-Mu ada kutukku. Kau bebaskan. Di bilur-Mu ada sakitku, di bilur-Mu
namamu. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Lebih kencang lagi tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan menang. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Kau yang terbesar, kau terbesar, kekal selamanya. Hanya kau yang terdahsyat, kau terdahsyat. Yesus, Yesus selamanya. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara kami. Bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya kau yang terbesar, kau terbesar, kekal selamanya. Hanya kau yang terdahsyat, kau terdahsyat. Yesus, Yesus namanya. Kau terbesar. Tepuk tangannya bisa di atas kepala bersama-sama. Mantap. Oh
Siapa yang mau dibentuk serupa dengan Kristus bisa angkat tangannya sama-sama. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan. Tangannya diangkat bersama-sama tinggi-tinggi, tinggi-tinggi diangkat, come on. Bentuk ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Silakan duduk. Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku, tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus, hanya dekat padamu Kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu siap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Di saat seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku, tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus, hanya dekat padamu Kau Allahku, ku tenang, dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru siap waktu. Ku
dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Hanya dekat padamu kawal aku, ku merasa tenang. Dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Seumur hidup kami. Hanya dekat padamu kami tenang. Kau gunung batu, kota benteng yang teguh, tempat perlindunganku. Haleluya. Hanya Engkau nama saja hatiku tenang. Haleluya. Di dalam-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan. Ku dibarui di dalam-Mu, ku merasa tenang. Kau berikan damai dan sejahtera di dalam-Mu. Mari semua taruh tanganmu di dada dari depan sampai belakang. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat padamu Kau Allahku, ku merasa tenang. Oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu
seumur hidupku. Mari angkat tanganmu, kita deklarasikan, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dekat pada Allah saja kami tenang. Terima kasih Yesus buat siang hari ini hadirat-Mu nyata. Kami akan memberi persembahan ya Tuhan sebagai salah satu tanda penyembahan kami. Kami memberi yang terbaik ya Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami beri ya Tuhan, biar memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan, dan berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu
mulia tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Kau memberikan hidupmu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang kekal, buat kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami bersyukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan kami mengucap syukur sungguh buat cinta-Mu buat kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi gereja-Mu yang mencintai-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak biar kasih Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk sekali lagi kita memberikan tepuk tangan buat kasih-Nya yang tidak terbatas. Kasih-Nya yang kekal buat kita. Haleluya. Kami ingin menyambut juga apabila ada dari antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali menghadiri kebaktian di gereja ini. Bisakah Anda mengangkat tangan Anda di tempat Anda duduk saja, kami ingin menyambut Anda. Adakah yang baru pertama kali hadir? Oke, ada beberapa orang cukup banyak. Ada lagi yang lain? Pada hitungan yang ketiga kita mau katakan sama-sama 1, 2, 3. Welcome home. Dan berikan tepuk tangan buat mereka. Kami sangat senang dengan kehadiran Anda. Apabila Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya dan belum berjemaat di sebuah gereja lokal manapun, kami Gereja Mawar Sharon Rindu menjadi keluarga rohani bagi Anda untuk kita terus bertumbuh bersama-sama mengenal Tuhan lebih lagi melalui gereja ini. Dan apabila Anda belum tergabung dalam Connect Group, apa itu Connect Group? Connect Group adalah pelayanan pengembalaan melalui kelompok-kelompok kecil di tengah minggu. Ada 10-20 orang dalam sebuah rumah menyembah Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, saling menguatkan. Anda akan menemukan keluarga rohani Anda. Tempat kita bertumbuh bersama-sama dan Anda bisa dapatkan informasinya atau daftarkan diri Anda di booth Connect Me di bawah setelah kebaktian ini selesai. Lalu bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di overflow, kami ingin menyapa Anda. Bapak Ibu, hari ini ruangan semua full. Jam 10 lebih 3 menit main hall ini sudah penuh. Dan hari ini semua termasuk convention hall sudah penuh. Kita akan menyapa dulu teman-teman kita atau jemaat yang ada di chapel terlebih dahulu. Ya, kita mau lambaikan tangan kita mau kasih senyum yang terbaik buat mereka. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Lalu yang ada di area kolam baptis. Halo Bapak Ibu, shalom. Oke. Yang ada di convention hall, kita berikan tepuk tangan buat mereka juga. Wow. Halo. Dan juga minta maaf buat ketidaknyamanan ini karena memang gedung kita kurang besar. Ini good problem Bapak Ibu. Kita doakan, saya percaya bahwa tahun-tahun yang akan datang pasti jadi jauh lebih baik. Bapak Ibu, kita bisa beribadah bersama-sama dalam ruangan yang sama. Kita tahu bahwa gedung tidak akan pernah cukup karena kita tahu bahwa Tuhan, ketika Tuhan ditinggikan, nama itu akan menarik banyak orang datang. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Persiapkan diri Anda. Dan Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa hari ini adalah pendaftaran perekrutan pelayanan hari yang terakhir. Hari ini adalah Servolution hari yang terakhir. Pastikan Anda memberikan diri Anda untuk melayani Tuhan, melayani jemaat, melayani hadiran yang lain lewat Servolution ini. Dan hari ini sekali lagi adalah pendaftaran terakhir. Sebentar kita akan mengembalikan perpuluhan kita. Perpuluhan ini diperuntukkan bagi jemaat Gereja Mawar Sharon dan juga bagi Anda yang merasa bertumbuh digembalakan di tempat ini. Saya mengundang Pak Yusuf yang akan memimpin kita. Mari kita siapkan diri, kita berdoa sebelumnya. Firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah dan bejana penyerahan pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi biarlah kita, yang penting motivasi kita mengembalikan yang terbaik dan kita bisa dipercaya pengelola, maka peluang menerima berkat dari Tuhan sudah tersedia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari kami tahu betapa Engkau menyintai kami. Bahkan Engkau menyediakan semua yang tidak kami duga-duga. Untuk kami mensyukuri, boleh kami mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Jadikan kami tetap bisa dipercaya dan kami juga melakukan semua dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat amplop ini. Semua tidak kecuali ya, saudara pengunjung, saudara tetap angkat. Saudara kembalikan perpuluhan kalau saudara dari gereja lain ke gereja saudara, tapi
ikuti prosesi supaya berkat Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati yang kembalikan perbuatan, berkati kesehatan mereka yang sakit kau sembuhkan. Berkati rumah tangga keluarga mereka, hidup rukun dan bahagia, ada pemulihan demi pemulihan. Ada damai dan sukacita. Berkati pekerjaan mereka, apapun pengusaha wirasakan profesional untuk mereka mengalami terobosan baru. Berkati juga pelayanan mereka, berkati studi mereka, dan berkati kerohanian mereka, pelayanan mereka, dan segala kebutuhan cukupkan dan berlimpah. Kami mengembalikan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. An 8-year-old girl had a panic attack 'cause the father she loved left. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, welcome home. Saya percaya di bulan Januari kita mengalami begitu banyak berkat yang datang dari Tuhan. Dan masuk di bulan Februari ini, siapkan hatimu untuk menerima berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan firman-Nya juga berkata, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya percaya bulan Februari Tuhan ingin supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan berikut saya akan menyampaikan beberapa pengumuman seputar Gereja Mawar Sharon ke depan. Kaum wanita Gereja Mawar Sharon, kami mengundang Anda dalam ibadah MS Women pada hari Rabu 4 Februari jam 10 pagi di ruang ibadah utama. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri dari Jakarta. Dan di malam harinya, ibadah The Cafe, ibadah khusus pasangan suami istri dan yang hendak menikah. Akan diadakan jam 6:30 malam di ruang ibadah utama dengan pembicara Pendeta Leonardo Syamsuri dari Jakarta. Hidup ini bukan tentang Anda dan juga bukan tentang saya. Hidup ini tentang Yesus yang adalah sumber dari segalanya. Jadikan hidup Anda berarti dengan mengizinkan Dia memakai kehidupan. Setiap talenta, setiap karunia, Ia berikan dalam hidupmu untuk dikelola dan dipakai menjadi kemuliaan bagi namanya dan berkat bagi sesama. Tidak ada talenta yang kecil ataupun besar, yang ada adalah ketaatan dan ketulusan untuk memberikan yang terbaik baginya. Hati hamba yang mau melayani, itu yang Ia cari dari kita. Mari bersama bertumbuh dalam setiap talenta dan karunia yang ada padamu. Servolution now. Daftarkan diri Anda sebagai volunteer Gereja Mawar Sharon dalam Servolution yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 25 Januari dan 31 Januari sampai 1 Februari. Daftarkan diri Anda di booth Servo atau melalui web mygms.com. Pertama kali dokter mendiagnosa bahwa saya ada kanker, saya merasakan depresi yang sangat berat. Kaget dan saya takut ya. Saya tidak menduga kalau ini terjadi dalam hidup saya. Perasaan saya campur aduk dan tidak percaya diri. Hati saya nggak terima. Diem, nggak ngerti harus berbuat apa. Hilang ingatan. Kalimat pertama saya keluar dari mulut saya adalah, "Thank you Jesus, I love you." Ketika saya sadar bahwa Tuhan menciptakan dunia ini hanya dengan firman-Nya, jadi saya hanya cukup berpegang pada firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ya kamu sembuh, stadium berapapun nggak peduli, saya pasti bisa sembuh. Saya melewati banyak badai dalam hidup, tapi ternyata Tuhan tuh setia dan Tuhan tuh yang menopang saya, menggendong saya. Jadi saya anggap ini, Tuhan, ini another journey. Saya tahu Engkau bersama saya dan itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Bagi yang divonis kanker, jangan takut. Saat kita bergantung dan berserah penuh pada Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. GMS Cancer Free Day, seminar, testimoni, dan free doctor consultation. Pada hari Sabtu 7 Februari 2015 pukul 9 sampai 12 siang di Main Hall GMS. Menghadirkan pembicara Pastor Philip Mantova. Tiket dan info lengkap dapat Anda lihat di Warta.
Halo semuanya, akhirnya tiba juga yang dinanti-nantikan untuk jemaat Eagle Kids belajar firman Tuhan, belajar Alkitab lebih dalam lagi. Akan diadakan Bible Study khusus untuk anak kelas 3 SD ke atas pada hari Sabtu tanggal 14 Februari dengan pembicara Pastor Philip Mantova. Dapatkan tiketnya setelah ibadah melalui kakak-kakak Eagle Kids dengan harga 20.000 untuk snack dan dinner. Bible Study ini bukan hanya akan berbicara kepada kehidupan, tapi juga pasti mengubahkan kehidupan setiap anak-anak yang mendengarkannya. Dan kita menyadari bahwa Alkitab menyediakan begitu banyak rahasia kerajaan surga. Mari kita bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan dengan haus dan lapar. See you there. Mari bagikan kasih kepada keluarga dan sahabatmu untuk mengajak mereka datang dalam AOG Valentine dengan tema Love Ameliben. 15 Februari 2015 pukul 10 bertempat di SSCC Surabaya bersama Pastor Philip Mantova. Dress code jemaat warna senada dengan keluarga. Dapatkan undangannya gratis di booth Connect Me setelah ibadah. Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan, mari alami kuasa kasih Tuhan dalam ibadah doa malam pada hari Jumat 6 Februari jam 7 malam di ruang ibadah utama dengan pembicara Pendeta Jayadi Sutanto. Ajaklah jiwa-jiwa baru dalam ibadah ini. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Jemaat diharap mempersiapkan diri dan datang lebih awal. Informasi dari semua pengumuman ini dapat Anda baca di Warta. Sekian pengumuman Gereja Mawar Sharon. Tuhan Yesus memberkati. Tetap tersenyum. Lagu ini tercipta ketika anak saya berumur 26 hari. Ketika itu anak saya sedang mengalami sakit keras. Saya dan istri sebagai orang tua yang baru punya anak sangat panik dan bingung. Saya mencoba untuk menghubungi para dokter yang kami kenal dan ketahui. Tapi tidak ada satupun yang dapat kami hubungi. Lalu di tengah-tengah kepanikan itu kami berdua mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan adalah sumber mujizat kami. Karena itu saya letakkan anak saya di tempat tidur. Lalu saya bersama dengan istri saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Kalau anak ini adalah sebuah mujizat bagi kami. Saya percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Setelah kami berdoa dengan air mata. Lalu saya melihat anak saya masih terus menangis dengan keras. Lalu saya mencoba untuk menggendongnya dan berusaha untuk menenangkannya. Dan ketika saya berusaha untuk menenangkannya, tiba-tiba Tuhan itu berbicara di hati saya. Yudi, tetap tersenyum. Aku besertamu. Ketika saya mendengar perkataan Tuhan di hati saya, itu seperti sebuah konfirmasi bahwa saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini dalam kehidupan saya dan anak saya. Lalu tidak lama kemudian setelah itu anak saya tertidur. Dan saya pun juga mencoba untuk beristirahat sebentar. Sampai keesokan harinya anak saya mendapatinya panasnya sudah mulai turun. Dan ketika saya lihat panasnya anak saya menjadi normal. Dan anak saya menjadi sembuh. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini. Karena itu ketika Anda menghadapi lembah yang paling dalam hidup Anda, tetaplah tersenyum sebab yang menyertai kita adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang setia. Jangan takut menghadapi hidupmu sebab mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi,
terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Di lembah bayang maut sekalipun Kau ada di sana bersama dengan kami. Itu yang terus menguatkan kami. Sebab kami percaya Allah kami besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hari itu mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan-Mu. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Amin. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan manis di tempat ini, penuh kasih. Sebelum Anda duduk kembali, termasuk yang live streaming, hari ini yang live streaming, seluruh gereja Mawar Sharon di mana-mana. Mari dengan spirit yang sama, peluk seseorang dalam kasih. Katakan, Tuhan mengasihi orang itu. Haleluya. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom jemaat. Selalu hati itu hangat menyapa Anda. Selalu bahagia bertemu dengan wajah Anda. Dan saya dengan iman melihat setiap orang, dan khususnya satelit Gereja Mawar Sharon yang live streaming di mana-mana. Hari ini istimewa karena peluncuran buku dan album Ku Percaya Mujizat. Untuk memeriahkan peluncuran ini, saya juga mempersembahkan pada Anda sebuah lukisan yang bisa Anda nikmati di bawah, ilustrasi bilur-bilur Yesus. Semoga Anda diberkati. Dan juga kami baru kembali dari China. Terima kasih untuk doa-doa Anda. Berkat doa Anda semuanya. Oh iya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Simple saja sedikit cerita. Di China kemarin, semua acara pagi siang hari dibatalkan. Akhirnya dilarang, tapi karena berkat doa Anda, malam tetap ada. Ibadah mulai pukul 6 hingga pukul 12. Itu non-stop break, bentar-bentar aja di tengah-tengah. Dan orang haus dan lapar, itu semua ribuan pendeta dari seluruh Tiongkok datang. Dari jam 3 sore, mereka sudah menanti di depan pintu.
Jam 3:30 udah berantem kursi. Berantem yang baik lah, pendeta gimana berantemnya ya, tetap penuh kasih ya kan. Itu kursiku bisa duduk di situ dan mereka berantem lah, nggak tahu gimana caranya. Tapi pokoknya masih berjam-jam kebaktian belum dimulai. Mereka sudah nggak tahan. Berkat doa Anda, terima kasih. Saya membawa sebuah laporan kemenangan untuk saya tayangkan kepada Anda. Mohon maaf jangan ambil gambar seperti ini. Dan juga bagi Anda yang live streaming, tidak akan mendapatkan cuplikan ini, tunggu saya datang nanti saya tayangkan. Karena tidak di-upload, agar jangan sampai di-upload di internet, MSTV tidak akan tayangkan. Supaya jangan sampai kita membahayakan mereka yang ada di dalam sana maupun membahayakan misi kami untuk di kemudian hari. Selamat nikmati pekerjaan Tuhan di negeri Pandah. Semoga jadi berkat buat Anda. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kuasaku, pengharapanku, seturut yang kulihat. Hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sirna. Mujizat adalah warna, mujizat-Mu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizat-Mu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lemah maut. Oleh mujizat-Mu aku sembuh. Terbatas kuasaku, pengharapanku, seturut yang ku lihat. Hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sirna. Mujizat adalah warna. Oh, mujizat-Mu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizat-Mu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah maut. Oleh mujizat-Mu aku sembuh.
Mari kita siapkan diri untuk mendengar firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita siapkan hari ini. Saya mau bicara soal worship. Jarang-jarang, bahkan saya nggak ingat terakhir kali kapan gereja kita dapat menu bicara tentang praise and worship di ibadah umumnya hari Minggu. Saya rasa ini perlu, karena ini berhubungan dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Tahukah Anda, menyembah itu bukan indah bagi Allah, tapi orang yang menyembah Tuhan itu tampak indah di matanya. Mari kita sekarang belajari sama-sama kebenaran ini. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16, judulnya tadi sudah dimunculkan di depan sini. Sudah ya? Oke, puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16. Jangan lupa Anda bisa catat di HP atau di secarik kertas. Tapi pastikan pelajaran ini dicatat supaya kita bertumbuh di dalam pengetahuan kita yang benar. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Amin. Hari-hari ini ayat ini merema di hati saya. Seolah-olah Tuhan curhat ketika saya siapkan khotbah ini. Tuhan berkata seperti ini, tahukah sekarang orang yang bisa menyembah itu jarang. Hanya bisa menyanyi saja tapi tidak dari hati. Atau kadang-kadang kalau kita tepuk tangan pun sekedar basa-basi. Nggak sungguh-sungguh dengan segenap hati. Itu yang disebut dengan pondok Daud yang roboh. Tuhan mencari hati Daud. Tuhan mencari hati yang menyembah. Memang betul, penyembahan itu lebih dari sekedar menyanyi. Penyembahan adalah sebuah gaya hidup. Kita nggak boleh asal bunyi, tapi hidup kita bertolak belakangan. Namun demikian, meskipun benar penyembahan itu gaya hidup, di dalam perjanjian lama, kata pujian itu selalu memiliki arti menyembah dengan penuh ekspresi. Berarti penyembahan itu bukan hanya yang penting hatinya. Sebab pujian itu artinya menyembah dengan segenap kekuatan, dengan seluruh ekspresi tubuh. Tidak direm, tidak ditahan-tahan. Dengan sungguh-sungguh. Ada 7 kata Ibrani yang saya mau bagikan kepada Anda hari ini. Sederhana kok. Anda bisa catat saja dan beri penjelasannya. Anda siap? Ada 7 kata Ibrani mulai dari yang nomor 1. Yadah. Yadah di sini artinya mengangkat tangan. Kita lihat yang saya sudah siapkan di depan ayatnya Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Mazmur pasal 42 ayat 5 dan 6 bunyinya demikian, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana atau gelisah. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Kedengarannya seperti masuk ke dalam gereja ya, seperti mau ikut ibadah. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, dari parkiran sudah bisa didengar di Cempaka. Anda baru taruh mobil keluar, tutup pintu sudah bisa dengar suara sorak-sorai umatnya ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, kata pemazmur. Mengapa gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan yadah lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yadah artinya mengangkat tangan, memohon belas kasihan. Sebuah postur tubuh untuk datang kepada Bapa Sorgawi dan berkata, Tuhan kasihani. Coba bayangkan aja untuk mempermudah ya, saya kasih ilustrasi. Bayangkan seorang anak kecil, angkat tangannya sama papanya dan berkata, Papa gendong. Mana ada papa yang tahan, hayo. Meskipun sang ayah pasti cinta anaknya, dia angkat dan angkat tangan. Dia itu sudah anak. Pasti sayang, Anda angkat gak angkat tangan waktu menyembah, Tuhan cinta. Tapi pasti beda lah ya, cinta sih kasih gak berubah. Tapi papa itu pasti tergerak luar biasa.
Coba bayangkan perbedaannya kalau anak itu hanya berkata sama papanya, "Pa, gendong." Kalau tangannya begini, sama "Pa," sambil bibirnya agak dimajuin dikit. "Pa." Bibir bawah ya, kalau di atas gini lain ya. Itu Smurf ya. Nah, bibir bawahnya, "Pa, gendong." Sesibuk apapun papanya, sekalipun Barack Obama, dia pasti taruh segala sesuatu yang menyibukkan dia, pasti gendong anak itu. Kalau nggak gitu, ayah itu keterlaluan. Tebal hatinya. Itu Yada. Yang kedua juga angkat tangan, tapi namanya Todah. T-O-W-D-A-H. Todah. Tapi bedanya apa dengan Yada? Kita lihat dulu ayatnya Mazmur 26 ayat yang ke-7. Sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saya ulang, sambil memperdengarkan Todah dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dengan kata lain, waktu kita Todah, kita menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi bedanya Yada dengan Todah, kalau Yada adalah sikap untuk memperoleh belas kasihan, memohonkan kasih Allah. Todah adalah sebuah sifat iman. Aku sepakat dengan Tuhan. Bayangkan dua orang rekan bisnis membuat perjanjian dan akhirnya di penghujung deal mereka bersalam-salaman. Iya, give me your hand. Come on bro. Like this. Ini Todah. Seperti itu Todah. Berarti orang yang Todah ketika angkat tangan dia berkata, "Tuhan, sekalipun itu belum terjadi di hidupku mujizat yang ku nanti, aku nyanyikan dulu, maka itu menjadi milikku." Itulah sebabnya Paulus di penjara, goncanglah gempa bumi di sana. Terbuka pintunya. Dia berkata keselamatan milik orang benar. Seluruh anggota penjara itu termasuk mereka yang berjaga-jaga atas narapidana diselamatkan satu keluarga. Todah itu berkata, "Tuhan, aku sepakat." Aku sepakat. Di dalam peluncuran hari ini, saya ingin menjelaskan bagaimana Anda menggunakan produk ini. Bapak Ibu Saudara, Todah itu tidak kosongan, tidak hanya emosi, tapi harus diisi dengan firman Allah. Menyanyikan firman itu luar biasa, tapi harus diisi firman dulu. Karena itu, di dalam paket yang akan Anda dapatkan nanti yang Anda sudah pre-order atau yang akan beli, buku dan album Ku Percaya Mujizat ini, di dalamnya ada buku ini. Buku ini unik sekali, isinya penuh dengan firman dan kesaksian. Bab pertama hanya 2 bab saja istilahnya. Bagian pertama buku ini isinya 7 kesaksian mereka yang menerima mujizat dan dikonfirmasi secara medis. Termasuk mereka yang mujizatnya bukan tentang penyakit, tetapi yang tentang mujizat alam, kehidupan ada di dalam sini. Lalu bagian kedua itu favorit saya. Di dalamnya isinya ayat-ayat kesembuhan untuk diakui dengan mulut kita. Dan juga pengakuan iman di mana kita berbicara kepada diri kita sendiri dengan kuasa. Saya sarankan Anda bisa dapatkan buku ini untuk dirimu, untuk keluarga, dan untuk mereka yang sakit. Ini adalah buku yang sangat tepat untuk dibagikan ke pasien-pasien dan keluarga mereka. Untuk pelayanan ini luar biasa, Anda bisa dapatkan ini. Dan tentunya albumnya mewakili spirit bukunya. Di dalam album ini adalah nyanyi-nyanyian tentang perbuatan Allah yang ajaib. Yang diwakili semua dalam satu lagu. Lagu pertama aja sudah mewakili isi buku ini. Judulnya Ku Percaya Mujizat. Sekarang kita bisa mengerti perbedaan Yada dan Todah, bukan? Yada itu, "Papa gendong." Todah itu, "Ya, aku sepakat denganmu. Terjadilah kehendakmu." Mari kita praktekkan Yada dan Todah sekarang. Bagaimana kalau kita semua seluruh Mawar Sharon di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, berdiri di tempatnya sekarang. Ayo kita Yada, ayo kita Todah. Kita nyanyikan lagu ini sambil mengangkat tangan. Mari kita menghadap Tuhan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh
ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kulihat batu yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Mari kita yada dan toda. Mari sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Mari kita angkat tangan dan wajah. Percaya mujizat, belas kasihani kami Bapa, yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus. Kami sepakat, kami percaya mujizat. Kulihat bakul yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat. Toda, sebab percaya Tuhan. Katakan sama-sama. Percaya mujizat, beritakan perbuatannya yang ajaib, yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Angkat tanganmu, mari kita toda. Kulihat bakul yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab kulihat bakul. Amin. Kulihat bakul yang berkembang. Kulihat bakul yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Come on Lord, sing on it. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, Hosana, 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 haleluya, Hosana, come on, haleluya, haleluya, wow, itulah yada, itulah toda. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. I love it. Silakan duduk kembali. Hari ini khotbah sepanjang hari, baru 2 kali ini saya terus mau nangis rasanya. Rasakan hadirat Tuhan indah. Di sini Tuhan bangunkan kembali pondok Daud yang roboh. Cari penyembahmu. Seleluasa hatimu cari di sini. Di sini kau akan menemukan, kau gak usah pergi jauh-jauh. Di sini kau akan temukan di gereja kami. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi, come on. Oh, kasih saya waktu bernafas. Oh, God is good. God is good. God is good. Allah itu baik. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, bahasa Ibraninya adalah barak. Barak di sini artinya berlutut. Kita baca sekarang Mazmur pasal 95 ayat 6 di depan sini saja dibuka. Masuklah, marilah kita sujud menyembah.
Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, saya ulang sekali lagi, masuklah mari kita barak. Masuklah mari kita barak. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita sebuah posisi ilahi yang semakin jarang di dalam gereja. Saya masih ingat zaman dulu sekali waktu saya belum full timer di gereja Mawar Sharon. Saya datang sebagai jemaat, Pak Yusuf kalau pimpin perjamuan kudus, semua berlutut dengan semua penatua yang ada di depan. Lalu banyak jemaat yang berlutut sana sini. Sekarang lebih jarang. Gak apa-apa, mungkin karena itu kita perlu diingatkan, bukan? Ternyata ini Alkitabiah. Peduli amat orang mikir kita apa. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Hana, yang melahirkan Samuel, hakim terakhir dan salah satu nabi terbesar. Ketika dia minta keturunan karena dia mandul, dia datang ke bait Allah. Bahkan pendetanya sendiri loh, udah gak biasa berlutut. Selain karena tua dan juga bobot badannya besar, tapi Eli juga sudah lama tidak barak di hadapan Allah. Dia salah sangka, dikira perempuan itu gila. Peduli amat orang bilang apa, asal Anda berjumpa dengan Tuhan melalui lututmu. Itulah highway to heaven. Saya sarankan di hari-hari ke depan, saya buka tingkap langit ini, sehingga tidak lagi malu untuk kita berlutut di dalam ibadah. Kalau Anda merasa harus berlutut, ini sikap merendahkan hati. Kadang-kadang kita datang ke gereja, kita butuh sekali. Merasa hari ini aku harus secara khusus konsentrasi di merendahkan diri. Aku rasa Tuhan banyak tegur aku di sini. Aku mau merendahkan hati. Bayangin betapa indahnya melihat orang yang berpengaruh di luar sana waktu masuk ke dalam rumah Allah. Seperti Daud, hanya jadi hamba. Tapi ini bukan untuk show off, untuk ditunjukkan pada orang di sekeliling kita. Tutup saja matamu, tutup saja mataku, masuk ke hadirat Allah. Kalau kita perlu berlutut dan barak, baraklah antara engkau dengan Allah. Bisa saja Anda berlutut di daerah kursi Anda, menghadap ke depan. Tapi kalau sempit karena gereja kita ini tempat sangat desak-desakan, Anda bisa terbalik juga, nggak apa-apa, menghadap ke kursinya, berlutut di sana dan berbicara dengan Allah. Menyembah, indah loh, gak apa-apa kok, gak akan dihakimi di sini. Amin, karena bukan untuk cari perhatian, tapi untuk cari wajah Kristus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu barak. Nah, berikutnya yang nomor 4, tehilah. Tehilah sekali lagi bukan tequila, tequila itu minuman keras, itu miras. Ini tehilah dengan L2. Tehilah artinya menyanyi untuk Tuhan, tetapi bukan sekedar nyanyian. Tehila ini adalah nyanyian spontan. Ketara kalau orang itu sedang jatuh cinta setengah mati dengan Tuhan. Ini yang seringkali disebut sebagai bermazmur. Bahasa roh termasuk di dalamnya. Ketika kita menyembah kita menyembah, itu termasuk tehila. Tapi lebih daripada sekedar itu, karena itu jangan pernah halangi orang untuk berbahasa lidah di gereja. Lain cerita kalau bahasa rohnya pada saat pengumuman. Tidak berguna. Untuk itulah Paulus menegur Korintus. Mereka itu bahasa rohnya benar, tempat dan pemakaiannya salah. Makanya disebut sebagai menyalahgunakan karunia. Tapi kalau lagi tehilah, jangan hentikan. Allah sedang dekat dengan umatnya. Satu-satunya jenis pujian yang disebut Tuhan bertata di atasnya hanya tehilah. Kita sering dengar pepatah ini kan? Tuhan bertata di atas pujian. Dan kita tahu, yang dimaksudkan sekarang sudah diajarkan di gereja ini. Tuhan bertata di atas tehilah. Coba lihat, di depan aja dimunculkan, Mazmur 22 ayat 4. Ini nyanyian spontan. Ini ngalir dengan Roh Kudus. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas tehilah umatnya. Saya mau terus menyembah. Saya merasakan seperti seolah-olah kebaktian ini sebuah konser sorgawi. Kalau nggak keberatan, sedikit olahraga ya. Toh saya disetrap seharian berdiri terus. Kalau nggak keberatan, boleh Anda berdiri sekarang. Perhatikan saya sebentar. Seluruh Mawar Sharon juga sama. Ini berlaku untuk semua live streaming. Anda di rumah sendirian, nggak ikut satelit, ada di Jepang, Anda juga berdiri di tempat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang namanya barak tadi, itu nggak semua orang
sanggup. Mungkin beberapa orang tua tidak mudah untuk berlutut dan bersujud. Nggak apa-apa. Tapi Anda juga bisa lakukan seperti orang Jepang dan Korea. Mereka lakukan postur tubuh mereka ketika bertemu dengan orang tua. Mereka bisa membungkuk seperti ini. Pernahkah Anda melihat orang menyembah Tuhan sambil berbungkuk seperti ini? Itu yang disebut barak. Kalau tidak bisa bersujud dan berlutut, kalau tidak convenient atau tidak bisa. Itu yang disebut ketika kita duduk di meja kantor kita, nggak ada yang lihat. Ada pemisah antara satu karyawan dengan pegawai berikutnya. Anda bisa membungkukkan badan, taruh lengan di meja, dan Anda bisa berdoa seperti ini. Itu adalah barak. Anda bisa nyanyikan nyanyian spontan. Tuhan, gak tentu ada melodinya, gak apa-apa. Aku memuji-Mu. Kau terlalu baik dalam hidupku. Kau sayang sama aku ini siapa Tuhan? Itu bukan lagu ciptaan siapa-siapa, itu ciptaan Anda sendiri kata-kata itu. Itulah Tehillah. Saya rasa ini waktunya kita praktekkan barak dan Tehillah. Mari sama-sama, oh haleluya. Saya rasanya ingin terus masuk hadirat Allah. Saya tahu ini adalah konser surgawi. Ora makana namana yase. Ora mayasa namana. Ora mayasa namana. Nanti siapa yang mau berlutut silakan. Siapa yang mau membungkuk gak apa-apa. Ora mama yasa namana. Kita marala yasa namana. Jangan malu-malu. Mawar Sharon di mana-mana. Tehillah. Mawar Sharon di mana-mana. Barak, barak, barak. Bersujud di hadapan Allah. Ora maya sande. Ora maya sande. Ora baba maya sande. Oh, praise, praise, praise looks good on you. Praise looks good on you. Praise looks good on me. Pujian itu indah padaku. Pujian membuatku tampil indah di mata Allah. Tampil mewah di mata Tuhanku di sorga. Oh, di dalam oh, I love you. I fall in love with you again and again, Jesus. More and more and more. I love you, Lord. I love to love you. I love to love you. Aku sungguh cinta. Jatuh cinta padamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, aku tidak akan lihat ke kiri dan ke kanan. Wajah-Mu saja yang memukau hatiku. Biar lidahku seperti pena emas, menuliskan sajak mazmur Amsal ke dalam hati. Tuhan, Kaulah juru selamatku. Aku cinta padamu, aku sayang padamu, karena Kau sayang padaku dulu. Ora baba. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga.
respon mencintaimu Tuhan. Oh, I love you more and more. I need you more and more. I love you, Jesus. I fall in love with you. I'm falling in love with you once more. Again, again, again and again. I'm falling in love with Jesus once again. Jesus, I love you. Lord, I need you. Jesus, ku ingin bermasmur, ku ingin menyembah, bawa kami dekat kepadamu, sekali lagi ke tatamu. Oh, Rama Mama Mama Maya Sadara Rara Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara yang berlutut bisa kembali berdiri. Yang berdiri tetap berdiri, peluk seseorang. Sekali lagi saya rasakan kasih Tuhan. Saya rasa kita gak bisa terlalu banyak memeluk orang-orang di sini. Haleluya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Silakan duduk. Enak ya rasanya lama tidak berlutut di gereja. Bisa bersujud. Betapa indahnya. Jangan hanya ketika diberi instruksi. Monggo silahkan, you're welcome untuk melakukan itu setiap minggu. Toh bukan cari perhatian. Anda sujud di kaki Tuhan, gak ada yang lihat wajahmu kecuali Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Yang kelima, zamar. Zamar di sini artinya main musik untuk Tuhan. Mazmur 150 ayat 3 bunyinya, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Ini saksofon, seruling dan segala dan sebagainya. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Seluruh Mazmur 150 penuh dengan zamar. Alat musik dengan petik seperti gitar, violin. Tentu yang ditekan piano belum diciptakan saat itu. Tapi dengan instrumen maksudnya. Nah, bagaimana dengan kita yang gak bisa main musik? Kalau Anda yang bisa main musik bersyukurlah. Itu kelebihan. Tapi kita yang gak bisa juga jangan putus asa. Kita merasa, aduh saya gak tahu apa-apa tentang musik. Gak apa-apa. Waktu saya barusan kenal Tuhan. Waktu saya baru bertobat. Saya suka zaman itu kaset pita. Saya setel itu satu kali, lalu sisi berikutnya side B. Saya saat teduh dengan itu tiap hari. Waktu saya masih belajar pelan-pelan gimana main piano dan gitar. Tapi saya nggak suruh Anda belajar. Sekarang ada teknologi. Anda juga bisa lakukan, saya berikan cara manualnya memakainya. Kenapa kita keluarkan worship album penyembahan ini untuk saat teduh. Jemaat bisa saat teduh dengan ini. Saya juga lakukan. Apalagi mereka yang merasa skill musikku samar-samar. Ya, ini zamar kan, kita samar-samar ya. Ya itu that's an inside joke. Ya, di setel, saya dilawat Tuhan kemarin di kantor untuk mempersiapkan khotbah ini. Saya dengar sekali, saya dibawa. Padahal bukan saya yang main musik, bukan saya yang arrangement. Tapi saya diberkati. Saya tetap bisa samar, sekalipun saya tidak memetik gitar. Biasakan Anda untuk berada dalam musik Tuhan. Jauh lebih membangun daripada musik-musik di luar sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang di luar sana sakitnya tuh di sini. Itu kan. Ini terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu,
jadikanku berharga. Terima kasih. Anda nyanyi dengan musik yang di belakangnya. Buat cintamu yang tanpa batas, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Amin Bapak Ibu. Ayo saat teduh dibangun lagi. Biar semoga worship CD ini bisa berguna membangun mezbahmu. Yang keenam, halal. Halal di sini bukan tidak haram loh ya. Bukan itu maksudnya. Halal di sini artinya mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Agak beda loh dengan arti yang seringkali dikira orang. Karena kata halal itulah muncul kata haleluya. Haleluya itu ternyata nggak soft. Dia nggak lembek. Haleluya itu ternyata memuji Tuhan dengan api-api. Mengapi-apikan diri. Harusnya ini menjadi karakteristik gereja yang cinta Tuhan. Pujiannya berapi-api, biar orang di luar sana bilang kita gila lah, rame lah, kayak diskotik lah ya. Itu asal bicara beda, kalau Anda masuk ke sini lain lah. Masa tadi itu kayak diskotik. Saya mau dorong jemaat Mawar Syaron, gereja Mawar Syaron dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Tahun 2015 kita harus mengapi-apikan diri. Orang tua jangan mau kalah sama anak muda. Kita juga bisa memuji-muji Tuhan, melompat-lompat untuk Tuhan. Mengapi-apikan diri itu berbagai macam cara. Pokoknya dengan semangat. Nah, orang mudanya jangan kayak orang tua dong. Saya percaya tahun ini kebangkitan AOG lebih lagi masuk lembaran baru. Kita akan lihat AOG yang gila-gila memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Saya malah sarankan Army of God tidak datang ke gereja pakai hak tinggi. Make up pas-pasan aja nggak apa-apa. Pakai sepatu cat datang, kita lompat-lompat untuk Tuhan. Pumpung masih muda, lutut belum masalah, ya kan? Amin. Katakan kanan kirinya, Anda juga masih muda kok. Secik ya. Amin. Yang terakhir, belum. Ayatnya kita baca dulu, ya. Saya kelupaan ayatnya. 2 Samuel 6. Ini adalah ilustrasi halal. Oh, Daud mendemonstrasikan halal dengan cara yang luar biasa. Dan Daud halal di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Ayat 20-23 munculkan di depan sini. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, ini bininya, istrinya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini bukan bicara tentang Daud tidak pakai pakaian, bukan. Ini lebih bicara tentang istrinya malu lihat dia memuji dengan cara gitu. Lu ingat dong, lu itu CEO. Lu ingat lu itu dosen. Jangan gitu, malu gua di sebelah lu di gereja. Kelakuan lu seperti anak muda. Lu lain cerita kalau nanti di luar sana tetap gitu-gitu, nah itu namanya gila. Tapi kalau di dalam hadirat Allah, kita memberikan sungguh-sungguh. Kita berapi-api semangat untuk Tuhan. Kita bisa berkata, sayangku, aku tidak lakukan itu untuk orang lain, aku untuk Tuhan. Kita lihat kata-kata Daud ayat 21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menuju aku menjadi raja atas umat Israel. Yakni atas Israel, umat Tuhan atas Israel. Di hadapan Tuhan aku halal. Sekalipun di matamu aku haram. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Coba lihat pembelaan Tuhan ayat 22. Bahkan aku akan, nih lihat kata-kata Daud dulu. Bahkan aku akan halal lebih daripada itu. Sekalipun kau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Waktu kemarin, waktu Anda yang di satelit tidak lihat cuplikan tadi, yang di sini kan lihat. Saya Gangnam Style segala tadi itu di Hangzhou. Malu nggak? Malu. Saya nggak lakukan itu untuk show. Saya senang lihat hadirat Allah begitu nyata. Luar biasa. Malam pertama ada kakek tua, jerit-jerit di belakang berkata, aku mau sembuh. Seperti di cerita di Alkitab. Ada orang yang teriak-teriak, Tuhan, aku mau melihat. Lalu saya menoleh, saya berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu, dibuang tongkatnya. Lari kayak anak muda pulang ke rumah. Saya nggak tahan, lihat gitu terus. Saya menari untuk Tuhan, saya halal. Saya berkata, Tuhan, aku senang. Mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Lalu lihat ayat 23, apa yang terjadi.
Maka binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Lihat pembelaan Tuhan. Peduli amat orang bilang Anda gila. Peduli amat. Make up copot sedikit gak apa-apa. Tuhan berkenan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, kita lihat syabah yang ketujuh. Syabah artinya bersorak-sorai atau membuat kegaduhan untuk Tuhan. Bersorak-sorai untuk Tuhan. Mazmur 47 ayat 2 bunyinya begini. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ada 3 macam, tepuk tangan, elu-elu, dan sorak-sorai. Sorak-sorai itu haleluya, itu yang paling gampang kan. Hosana, Tuhan baik, puji Tuhan. Elu-elukan itu mengucapkan kata-kata pujian. Ramai sekali, setiap orang berbeda. Minimal yang kita bisa lakukan adalah tepuk tangan. Syabah artinya kita itu membuat kegaduhan, make noises. Make noise unto the Lord, buat keramaian untuk Tuhan. Ini yang disebut dengan mengasihi Tuhan. Bukan dengan segenap hati saja, tapi dengan segenap kekuatan. Ayo kita praktekkan syabah sekarang. Mau? Seluruh mau Sharon kita buat keramaian. Hingga seluruh Indonesia tanya ada terjadi apa. Ya kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Anda sebentar lagi dalam hitungan ketiga. Minimal kita bisa tepuk tangan. Kita bisa elu-elukan Tuhan. Kita bisa sorak-sorai. Akan ada countdown di depannya. Mari kita kalahkan jam dinding ini yang ada di layar LED. Oke? 30 detik. Jangan berhenti dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Syabah! Haleluya! Come on! Haleluya, Tuhan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Come on. Haleluya. Puji Tuhan. Come on. 10. Tidak ada Come. Praise the Lord. Hosana. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Bapa kau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Sambil bertepuk tangan, come on. Duduk, mari kita buat keramaian bersama-sama. Akan memerintah selamanya atas semua. Mari semua kita, mari siapa? Tepuk tangan, tidak boleh basa-basi. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua di bumi. Tepuk tangan di atas kepala kita. Dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Bisa lebih tinggi lagi. One more, lebih tinggi lagi. Sama-sama. Engkau dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang atas semua yang di bumi. Segala hormat bagi Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya.
Tuhan luar biasa. Sedihnya kita tetap harus pulang. Kebaktian berikut tetap harus jalan. Jadi nggak bisa cingtian puhuicia. Tapi sebelum kita menerima doa berkat dari gembala tercinta, kita akan secara simbolis meluncurkan buku dan album Ku Percaya Mujizat ini. Saya mau undang orang-orang yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Pertama-tama pemimpin-pemimpin gereja ini dulu. Pak Yusuf tentunya yang nanti akan mendoakan, Pak Kaleb. Dan juga Departemen PAW diwakili Pak Yudi, yang juga kesaksiannya ada di dalam sana. Dan juga penulis dan editornya, Prof. Erwin. Nanti di dalam, dan juga Meying. Nah, tentunya nggak lupa, kebaktian pertama saya lupa produsernya. Sini dong, ini produsernya. Iya, kasih tepuk tangan juga. The hardworking lady. Saya mau panggil ekstra juga. Di dalam sini ada 7 kesaksian. 2 kesaksian itu hadir secara pribadi di sini. Bu Grace, ya, yang miumnya disembuhkan, yang ada di kesaksian ini. Anda masih ingat gak Ci Ani yang di Festival Kuasa Allah yang kedua, kalau Anda jemaat lama tahu, beliau terbaring di ranjang rumah sakit, tidak bisa duduk sama sekali. Ini orangnya, kesaksian hidup. Inilah Lazarusnya. Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan. Come on. Siapa lagi ya yang saya belum panggil ke atas? Udah ya? Oke, sekarang. Oh iya, mana orangnya? Bu Fajar ada di sini nanti sore ya. Fajar belum menyingsing. Mari kita ulurkan tangan kita ke depan, Pak Yusuf akan mendoakan, kita semua juga akan ulurkan bersama-sama. Mari semua juga di semua satelit ulurkan tangan di buku dan kaset, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kepercayaan Kau berikan sehingga boleh terwujud album CD dan buku kesaksian. Biarlah buku ini berisi kesaksian dan firman Tuhan boleh menjadi rema, boleh menguatkan iman setiap orang yang membacanya untuk mereka bangkit menerima mujizat dan percaya bahwa mujizat masih ada, dan biarlah berikan untuk memberikan penghiburan yang lemah, kekuatan bagi yang tidak berdaya, dan melalui CD-CD ada, jadikan mereka pemuji menyembah yang benar. Ada Tuhan kuduskan urapi buku-buku dan kaset juga di seluruh satelit yang saat ini di launching juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai, memberkati kita bersaudara dengan berkat yang berlimpah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kata sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.